Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin bikin sedikit merinding ya. Pertanyaannya simpel aja, seberapa aman sih listrik di rumah kita dari serangan yang nggak kelihatan dari dunia maya? Nah, pertanyaannya, emangnya bisa ya satu negara dibikin mati lampu sama hacker? Kedengarannya kayak di film-film Hollywood kan? Tapi, apa nih beneran bisa terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ada satu kasus nyata nih yang bener-bener jadi wake up call buat seluruh dunia. Oke, kita mundur sedikit ke tahun 2015, tepatnya tanggal 23 Desember di Ukraina. Ini bukan sekedar cerita, ini kejadian nyata. Waktu itu, ada serangan cyber super canggih yang langsung nargetin jaringan listrik mereka. Ini nih yang bikin semua orang sadar, ancaman kayak gini tuh bukan cuma omong kosong, ini beneran terjadi. Coba deh kita lihat kronologinya. Ini yang bikin ngeri. Serangannya itu direncanain berbulan-bulan, rapi banget. Jadi ini bukan kerjaan amatir. Awalnya cuma dari email phishing biasa loh, yang isinya malware bernama Black Energy Tree. Dari situ, pelan-pelan malwarenya mulai jalan-jalan di dalam sistem, memetakan semuanya, sampai akhirnya, boom, mereka berhasil ngambil alih kendali SCADA. Gampangnya, SCADA itu otaknya sistem kelistrikan, yang ngontrol saklar-saklar besar di gardu induk. Pas hari H, mereka nggak cuma matiin listrik buat ratusan ribu orang, tapi juga bikin call centernya banjir telepon palsu. Tujuannya, biar orang nggak bisa lapor, biar panik, biar kacau balau. Bener-bener terencana. Oke, itu tadi kan di Ukraina, jauh di sana. Terus, apa hubungannya sama kita di Indonesia? Nah, ini dia intinya. Jangan kira ini masalah negara lain. Kerentanan yang sama persis, sistem yang mirip-mirip, itu ada loh di negara kita. Jadi, ancamannya tuh udah di depan mata banget. Kutipan ini bener banget kan? Coba deh kita bayangin sejenak. Kalau listrik mati total se-Indonesia, gimana? ATM mati, internet mati, pabrik berhenti produksi, lampu merah mati. Wah, kacau banget pasti. Kehidupan kita sehari-hari bakal langsung lumpuh. Makanya, sektor energi ini jadi target yang seksi banget buat siapapun yang mau bikin negara kita goyang. Dan ini bukan cuma kalau-kalau lagi, ini udah terjadi. Datanya ada. Sejak 2018, kata Kominfo, jumlah serangan cyber ke sektor energi kita itu naik terus, signifikan banget. Jadi suka atau nggak suka, kita ini sebenarnya lagi dalam perlombaan loh. Perlombaan antara yang nyerang sama yang bertahan. Terus pemerintah kita ngapain aja dong? Nah, tenang. Untungnya kita nggak cuma diam aja. Yuk kita lihat gimana Indonesia mulai ngebangun perisainya buat ngelawan ancaman ini. Oke, jadi ini beberapa langkah konkret yang udah diambil. Pertama, ada kerjasama nih antara BSSN, itu loh Badan Siber dan Sandi Negara, sama PLN. Mereka sinergi buat nguatin pertahanan. Kedua, dibentuk tim khusus namanya CSIRT. Anggap aja ini kayak pasukan pemadam kebakaran digitalnya PLN. Kalau ada kebakaran siber, mereka yang langsung turun tangan. Terus yang ketiga, dan ini penting banget, ada latihan rutin tiap tahun, namanya Cyber Drill. Jadi mereka simulasi diserang beneran, biar makin siap kalau kejadian. Nah, ini juga langkah penting banget dari pemerintah. PLN itu sekarang statusnya udah jadi infrastruktur informasi vital nasional. Apa artinya? Artinya, PLN itu dianggap super penting, jadi standar keamanannya harus level dewa. Nggak bisa lagi standar biasa-biasa aja. Aturannya jadi jauh lebih ketat. Tapi, pertahanan sebagus apapun pasti ada ujiannya kan? Dan ujian nyata itu datang di bulan Agustus 2022. Kejadian ini kayak ngingetin kita semua, hey, pertarungannya belum selesai loh. Ini dia ujiannya. Ada dugaan kebocoran data pelanggan PLN dan jumlahnya nggak main-main, sekitar 17 juta data. Bayangin, itu data pribadi kita semua, bisa jadi nama, alamat, nomor KTP. Walaupun kali ini nggak bikin mati lampu, ini nunjukin ada sisi lain dari ancaman siber. Bukan cuma infrastrukturnya yang diserang, tapi data pribadi kita juga jadi taruhannya. Terus, kenapa kok bisa sampai bocor? Nah, dari insiden ini, kita jadi belajar banyak. Ternyata ada beberapa kelemahan. Prosedur internal dan kontrol teknisnya dinilai masih kurang kuat. Terus, ini masalah klasik kita nih, kurangnya tenaga ahli keamanan data. Dan karena itu semua, pas kejadian, respons awalnya jadi kurang gercep dan terstruktur. Ini jadi PR besar banget. Oke, jadi setelah ngelihat semua ini, kita ada di mana sekarang? Apa artinya ini buat masa depan keamanan energi kita? Jelas ya, di satu sisi kita udah banyak berbenah, tapi di sisi lain, PR-nya juga masih numpuk. Slide ini ngegambarin posisi kita sekarang dengan pas banget. Sisi positifnya, langkah majunya udah ada. Aturan mainnya udah dibikin, kerjasama antar lembaga udah jalan, latihan juga rutin.
Tapi di sisi tantangannya ini yang berat. Masalahnya itu bukan cuma di teknologi, tapi di orangnya. Kita ini kekurangan banget talenta atau SDM yang jago siber. Padahal digitalisasi kita kenceng banget. Ini kayak lari maraton tapi sepatunya ketinggalan. Makanya, investasi buat orang dan audit keamanan terus-menerus itu jadi wajib hukumnya. Nah, akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan awal kan? Setelah tahu semua ini, plus minusnya, progresnya, dan juga PR-nya, menurut Anda, siapkah kita? Seberapa siap pertahanan energi kita ngadepin ancaman yang pasti bakal makin canggih ke depannya? Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal ngamanin kabel dan gardu listrik, ini soal menjaga stabilitas negara, menjaga kedaulatan kita di zaman serba digital ini. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.